Duh, pusing apa lagi nih bayar cicilan nih, habis gajian kan masih enggak nih soalnya nih. Udah dari tadi ting-tung ya. Ting-tung. Sebenarnya nggak pusing sih Mbak Putri, cuma ada hasrat kebendaan yang nggak kesampaian. Oh. Gitu loh. By the way Mbak Putri, iya kenapa? aku boleh bagi uang nggak? Gimana? Bukan bagi lagi, tapi bukan minjem tapi bagi ya. Bagi ya, loh. ya ampun. Habis gimana Mbak Putri, setiap aku pengen beli sebuah barang nih yang bukan primer tapi hasil kebendaan, tapi uangnya kurang terus. Nah nih Mas Ingga nih, berarti kalau misalnya pengen sesuatu, ya kalau misalnya itu sudah tidak punya uang, berarti kan harus ada save money dong Mas Ingga. Betul. Buat mewujudkan keinginan Mas Ingga itu tuh, yang beli apa tuh nggak tahu. Sepeda lagi, bukan? Ada deh. Intinya hasil kebendaan. Oke, di BTS kita hari ini bersama gua Ingga Putra dan saya Putri Manggiasih. Kita pengen kasih tahu tips investasi saham itu juga punya strategi. Penasaran bentuknya seperti apa? Tonton kita terus di BTS hari ini. Nah Mbak Putri, iya Mas Ingga. seperti yang kita bahas di awal, topik kita itu adalah investasi saham juga harus punya strategi. Ya. Kebetulan saya punya prompter di depan saya. Oh, luar biasa Mas Ingga. Sedikit saya bacakan ya. Dalam dunia investasi saham, terdapat beberapa strategi yang sering digunakan oleh para investor dan kerap dibahas oleh influencer maupun praktisi pasar modal. Ada apa aja? Ada income, ada growth, sama ada value investing. Bener dong ya? Bener, baca soalnya. Saya baca soalnya. Kemudian yang menentukan strategi mana yang lebih baik itu tergantung pada preferensi masing-masing orang. Iya dong, setuju kan? Ya, setuju ya. Juga sih, tergantung situasi. Ya betul. Karena keduanya memiliki potensi imbal hasil dan risiko yang berbeda. Ketiga-tiganya ya? Ketiga-tiganya ya, bukan keduanya. Karena ditulisnya keduanya, Mbak Putri. Oh, maaf ya. Jika kalian ingin memahami dan terlibat lebih dalam tentang beberapa strategi ini, mungkin panjang ya. Penjelasannya bisa dipaparkan oleh Ibu Manggiasih. Kayaknya masih nggak semuanya. Oh iya. Ya. Cuma nyebutin judulnya. Boleh Mbak Putri. Oke, yang pertama adalah income investing. Benar. Ini kalau mau beli saham ya, atau investasi saham ya, ada yang dikatakan strateginya pertama adalah beli investasi saham yang income investing. Alias apa itu sih? Yaitu saham yang sering memberikan dividen kepada kita ya sebagai pemodalnya Mas. Pemodal. Betul. Karena kenapa kita milih yang seperti itu? Mungkin ada orang-orang yang berpikir bahwa dia akan pastinya mendapatkan penghasilan tambahan rutin per tahunnya mungkin. Karena memang sudah dividen. Gitu. Ya, jadi aman lah Mas Ingga. Nggak bakalan minus gitulah ya gitu. Nah contohnya adalah saham-saham misalnya, aku nggak apa-apa ya nyebutin nama-nama saham. Boleh, nggak apa-apa banget. Saham BCA atau Adaro atau Indofood ya, memang dia pasti sering memberikan dividen dari saham tersebut. Benar. Gitu. Next, yang kedua itu ada apa Mbak Putri? Ada growth investing. Growth investing. Ya. Seperti apa sih kalau growth investing itu? Saya seneng nih kalau dengar growth investing ini. Kalau kata-kata growth itu gitu. Gimana tuh? Kalau misalnya growth itu adalah kita membeli saham yang kita sudah tahu pasti ada potensi untuk naiknya atau perkembangannya pesat banget Mas Ingga. Contohnya kayak gimana tuh Mbak Putri itu? Ini contohnya adalah saham-saham yang memang trennya memang positif naik terus, dan emang kalau misalnya ini orang-orang tidak peduli bahwa membeli saham itu ketika harganya lagi murah atau mahal sekalipun, karena memang lihat ada potensi banget potensinya bagus nilai saham investor ini gitu. Misalnya adalah tadi ada Bank BRI misalnya, karena memang trennya positif mulu sih Mas Ingga, walaupun memang pelan-pelan ya naiknya gitu.
Mungkin ada contoh yang saham yang lain ya, tapi aku memberikan contoh satu aja. BRI. Gitu, yes. Yang ketiga Mbak Putri. Nah, yang terakhir nih ya Mas. Yang terakhir adalah value investing. Value investing. Yes. Value investing itu apa sih Mbak Putri? Ya, ini malah kita justru membeli saham ketika harga saham itu jatuh di bawah pasaran. Betul. Under value ya, bener-bener ya mungkin orang nggak ada yang mau beli kali Mas. Benar. Gitu biasanya, tapi kalau kita beli kayak gitu, itu biasanya bounce back tuh. Bisa begitu kalau misalnya memang kondisinya ini lagi terkoreksi, asik bahasa gue kan. Kondisi lagi terkoreksi nih, jadi mungkin pergantian komisaris mungkin, atau ada ternyata isu yang membuat nilai berita ini jatuh. Yes. Tuh gitu masih enggak. Dan emang ini agak sedikit berisiko untuk membeli saham ini, tapi ya harus sabar-sabar, siapa tahu bisa dapat cuan yang maksimal kalau misalnya memang dia ada perbaikan dari perusahaannya itu masih enggak. Luar biasa. Sebenarnya contohnya misalnya aku nggak tahu ya, ini cuma sebut aja ya contoh ya, bisa salah bisa enggak kan. Gotoh. Oh, gimana itu? Kan Gotoh lagi down banget nih. Kita nggak ada yang tahu. Siapa tahu nanti Gotoh seperti apa perkembangan ke depannya kan. Gitu. Drastis banget untuk jatuhnya, ini drastis lumayan. Siapa tahu buat kalian yang mau menikmati investasi saham jangka panjang maksudnya. Jangka panjang itu ya 5 tahun baru bisa diambil, masih enggak maksudnya maksimalnya, dan ya siapa tahu mau mencoba investasi saham ini. Kalau misalnya dilihat dari tren yang sekarang memang belum membaik investasi saham semenjak Covid. Kalau diperhatiin masih enggak, iya belum. Bahkan Waduh, Covid udah mulai mereda, tapi kan sampai sekarang belum maksimal, masih enggak. Jadi kalau gitu selama 5 tahun ke depan sih belum bisa check out dong nih. Wow, lama sekali. Lama sekali ya, masih kan bisa investasi yang lain dong. Betul. Makanya nonton BTS ya. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak loh Mbak Putri. Jadi sama Mas Inga. Ini lumayan memberikan inspirasi cara membeli ya. Strategi investasi saham apa yang harus kita ikuti ya. Jadi buat investor jangan lupa share video ini ke teman-teman investor karena pasti video ini bermanfaat. Jangan lupa di like juga video kami biar kami makin semangat bikin video-video edukatif menarik lainnya. Kalau gitu kita undur diri aja ya. Saya Inga Putra. Saya Putri Manjasi. Sampai jumpa di BTS selanjutnya. Aduh, 5 tahun lagi deh nih jadinya nih.